Halo teman-teman, saya Elvira Febriani dari Universitas Pancasakti. Hari ini saya akan membahas tentang emotional intelligence. Apa teman-teman sudah tahu apa itu emotional intelligence? Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari emosi ya teman-teman. Emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Adapun menurut Crow dan Crow dalam Hartati menyebutkan bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Emosi pada definisi ini berperan dalam pengambilan keputusan yang menentukan kesejahteraan dan keselamatan individu. Selanjutnya, inteligensi. Inteligensi mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Adapun pendapat dari Suharsono menyebutkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara benar, yang secara relatif lebih cepat dibandingkan dengan usia biologisnya. Kedua, ada pendapat dari Gardner dalam Rose, mengemukakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam suatu latar belakang budaya atau lebih. Dari beberapa pengertian kecerdasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya sesuai dengan kondisi ideal suatu kebenaran. Jadi, emotional intelligency adalah kemampuan untuk mengenali emosi mereka sendiri dan orang lain, membedakan antara perasaan yang berbeda, dan melabelinya dengan tepat, guna informasi emosional untuk memandu pemikiran dan perilaku, mengelola atau menyesuaikan emosi untuk beradaptasi dengan lingkungan, guna mencapai tujuan seseorang. Adapun kecerdasan emosional menurut para ahli. Yang pertama, dari Arif Rahman yang menyebutkan bahwa kecerdasan emosional adalah metability yang menentukan seberapa baik manusia mampu menggunakan keterampilan-keterampilan lain yang dimilikinya, termaksud intelektual yang belum terasah. Kedua, kecerdasan emosional menurut Goleman. Kemampuan guru untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional meliputi 5 indikator sebagai berikut. Yang pertama, empati. Merasakan yang dirasakan orang lain dan memahami perspektifnya, menumbuhkan hubungan saling percaya, serta menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Kedua, kesadaran diri. Mengetahui apa yang kita rasakan dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, serta memiliki tolak ukur yang relatif atas kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat. Ketiga, pengaturan diri. Menangani emosi kita sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Keempat, motivasi. Menggunakan hasrat untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kelima, keterampilan sosial. Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial dan berinteraksi dengan lancar, serta menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi orang lain. Ada juga loh teman-teman, manfaat emotional intelligency dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan kantor atau kampus,
Kedua, dalam hubungan romantis. Ketiga, dalam hubungan keluarga. Keempat, dalam menghadapi masalah. Dan yang kelima, dalam hubungan dengan orang lain secara umum. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru. Tingkat kecerdasan emosional seorang guru tinggi apabila ia mampu mengelola emosinya dan mampu memotivasi dirinya sendiri. Jika kecerdasan emosional dikaitkan dengan kinerja, maka guru dengan kecerdasan emosional tinggi akan lebih mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga kinerjanya akan meningkat. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru, di mana semakin tinggi kecerdasan emosional diikuti dengan semakin tinggi kinerja guru. Guru yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka kinerja guru tersebut pun akan tinggi, begitupun sebaliknya. Jadi, hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja guru adalah keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu yang terbangun dari kecerdasan emosional guru tersebut. Oke teman-teman, sekian video pembahasan